Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MetTV. Di video kali ini kita akan belajar titik stasioner pada fungsi trigonometri. Titik stasioner ini sendiri ada tiga jenis ya, atau tiga macam ya. Kita sudah lihat di sini ada titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nah, kalau misalkan seperti ini grafiknya ya, kalau seperti ini grafiknya, maka titik di sini disebut titik maksimum. Tapi kalau grafiknya seperti ini, maka di titik ini adalah titik minimum. Kalau grafiknya seperti ini, maka di sini dikatakan titik belok atau seperti ini. Ya, ini kurang rapi ya. Kakak ulang seperti ini. Nah, ini juga dikatakan titik belok. Nah, sekarang bagaimana kita tahu cara mencari nilai maksimum, nilai minimum, ataukah dia titik belok ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita misalkan di sini titik X sama dengan A. Di titik yang stasioner ini kita sebut X sama dengan A. Di titik stasionernya ini kita sebut X sama dengan A. Ini X sama dengan A. Maka kita tahu untuk titik stasioner itu F aksen A sama dengan 0 ya, atau F aksen X sama dengan 0. Maka ini mencapai kita akan memperoleh titik stasioner. Jadi titik stasioner akan didapat pada saat turunannya sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya, kenapa pada saat turunannya sama dengan 0 kita bisa mendapat titik stasionernya? Di kelas 11 kita sudah belajar bahwa turunan kurva itu sama dengan kemiringan garis singgung. Ya, kalau adik-adik ingat, turunan kurva itu sama dengan kemiringan garis singgung. Maka simpel sekali, kita bisa lihat kalau di titik tertinggi, kalau ada garis yang menyinggung titik tertinggi, maka kemiringan garis ini 0 ya. Kemiringan garis singgungnya 0. Nah, M itu sama dengan F aksen X. Berarti pada saat F aksen X sama dengan 0, kita akan mencapai titik stasioner. Begitu juga di sini ya. Seperti itu. Nah, kita akan mendapat titik stasionernya. Untuk itu, untuk mencari titik stasioner, kita menggunakan turunannya sama dengan 0. Nah, sekarang berikutnya, setelah kita dapat titik stasioner, kan ada tiga jenis. Ada maksimum, ada minimum, ada titik belok. Nah, bagaimana kita menentukan jenisnya ya? Apakah di titik A ini nilai fx-nya akan maksimum, atau di titik A ini x-nya sama dengan A, dia fungsinya minimum. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Caranya seperti ini. Kalau kita lihat grafik ini, kita lihat yang ini dulu. Kita lihat di sini dia grafiknya naik, ya naik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar kalau grafiknya naik, maka F aksen X itu lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Untuk X yang kurang dari A ya. Di sebelah kiri kan X-nya kurang dari A ya. Kalau X-nya kurang dari A, F aksen X-nya lebih besar dari 0, terus kemudian setelah melalui titik A, terus dia turun itu berarti F aksen X-nya lebih kecil dari 0, maka yang kita dapatkan adalah titik maksimum. Ya. Titik maksimum didapat pada saat
didapat pada saat f aksen x-nya ini lebih besar dari 0 untuk x yang kurang dari a ya. Untuk x yang kurang dari a berarti kalau sebelah kirinya f aksen x-nya lebih besar dari 0, maka ini naik. Dan f aksen x-nya kurang dari 0 untuk x yang lebih besar dari a. Maka kalau kita menemukan syarat ini, maka kita akan mendapat titik maksimum. Untuk lebih jelas, kita coba di garis bilangan ya. Misalkan ini titik A-nya, ya, X sama dengan A-nya di sini. Di sebelah kiri A, berarti kan nilai X-nya kurang dari A di sebelah kiri, ya. Kalau F aksen X-nya lebih besar dari 0, artinya di sebelah kiri positif, ya. Terus yang ini X lebih besar dari A, artinya di sebelah kanan A. F aksen X-nya lebih kecil dari 0, artinya dia negatif. Nah, kalau habis positif terus negatif, maka diperoleh nilai maksimum. Kenapa seperti itu? Karena positif ini menandakan grafiknya naik. Ya, grafiknya naik, lalu di titik A stasioner, dan setelah A dia negatif, artinya grafiknya turun. Nah, kalau habis naik terus dia turun, maka akan didapat titik maksimum. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan titik minimum? Titik minimum ini akan didapat pada saat f aksen x di sebelah kirinya si A itu turun artinya lebih kecil dari 0. Lalu setelah A dia naik itu berarti f aksen x-nya lebih besar dari 0. Dengan kata lain, kita akan memperoleh titik minimum pada saat f aksen x-nya kurang dari 0 untuk x yang kurang dari A. Yang kurang dari A berarti di sebelah kirinya si A. Dan f aksen x lebih besar dari 0 untuk x yang lebih besar dari A. Artinya di sebelah kanannya si A. Nah, secara garis bilangan dia seperti ini. Ini A. Di sebelah untuk X yang kurang dari A, artinya di sebelah kiri A, dia F aksen X-nya lebih kecil dari 0, artinya negatif. Ya, di sini untuk X yang lebih besar dari A, artinya dia di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan, F aksen X-nya lebih besar dari 0, artinya dia positif. Nah, kalau di sini negatif, di sini positif, maka yang kita dapatkan nilai minimum. Karena negatif ini artinya fungsi itu turun. Di titik A stasioner, lalu plus itu artinya dia grafiknya naik. Maka kalau habis turun terus dia naik, kita akan mendapat titik minimum. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan titik belok? Ya, ini kita bisa bersihkan dulu. Bagaimana dengan titik belok? Oke, titik belok ini grafiknya sebelah kirinya si A, dia F aksen X-nya naik itu berarti positif. Di sebelah kiri dia naik lagi, F aksen X-nya positif. Nah,
kita akan mendapatkan titik belok kalau di sebelah kirinya si A positif, di sebelah kanannya si A juga positif. Atau turun. Turun ini berarti f aksen X-nya kurang dari 0, negatif. Di sebelah kanannya si A, f aksen X-nya kurang dari 0 juga, turun. Artinya dia turun, terus turun lagi. Maka yang kita dapatkan adalah titik belok. Atau naik, terus naik lagi. Maka yang kita dapatkan titik belok. Secara garis bilangan bisa ditulis seperti ini. Ini titik A-nya, stasionernya. Kalau di sini negatif, di sini negatif, maka yang kita dapatkan di titik A itu adalah titik belok. Begitu juga kalau yang kita dapatkan di sini positif, di sini positif, maka di titik A ini kita dapatkan adalah titik belok. Oke, untuk lebih jelas kita akan bahas beberapa contoh soal. Ya, ikuti video ini sampai selesai supaya kamu bisa memahami setiap soal dengan baik. Oke, untuk soal yang pertama, ditanyakan nilai stasioner fungsi ini pada interval 0 sampai 180. Pertama, kita cari turunannya terlebih dahulu. F aksen X sama dengan turunan dari sin 2X plus 10. Turunannya adalah 2. Turunan dari 2X plus 10 adalah 2 ya. Turunan dari sin itu cos 2X plus 10. Inilah turunannya. Kemudian langkah selanjutnya untuk mencari titik stasioner, kita tinggal menggunakan F aksen X sama dengan 0. Berarti tinggal kita buat F aksen X-nya ini 2 cos 2X plus 10 sama dengan 0. Berarti cos 2X plus 10 sama dengan 0 bagi 2, 0 ya, seperti ini. Nah, ini adik-adik, kalau adik-adik tidak mengerti cara turunan ini, kenapa bisa jadi seperti ini, adik-adik bisa lihat video kakak di deskripsi video ini ya. Nanti kakak taruh linknya di deskripsi video ini tentang turunan trigonometri. Oke, terus kemudian cos 2X tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri ya. Sudah ada juga di video kakak sebelumnya, persamaan trigonometri dengan judul persamaan trigonometri. Nanti kakak taruh juga linknya di bawah deskripsi video ini ya. Nah, cos 2X tambah 10 sama dengan 0. Maka 2X tambah 10-nya ini, cos yang nilainya 0 adalah cos 90 dan cos 270. Nanti kita tinggal jabarkan ya. Untuk yang ini 2X tambah 10 sama dengan 90, berarti 2X-nya sama dengan 80, X-nya sama dengan 40. Untuk yang 2X tambah 10 sama dengan 270, berarti 2X ini 270 dikurang 10, 260. X-nya 130. Nah, dari mana kita langsung tahu seperti ini? Cos yang nilainya 0 itu cos 90 sama 270. Kakak biasanya ngebayangin grafiknya aja ya. Grafik cos seperti ini. Nah, di sini kan 0 derajat, ini 90 derajat, di sini 180, di sini 270, di sini 360. Jadi pada saat 90 dia 0, pada saat 270 dia juga 0, seperti itu ya.
Nah, kemudian setelah kita dapatkan angka ini, yang ditanya adalah nilai stasioner fungsi ini. Ya, nilai stasioner ya. Kalau ditanya nilai stasionernya, berarti kita harus memasukkan X yang kita dapat, 40 sama 130. F 40, masukkannya ke fungsinya ya, ke sini. Sin 2 kali 40 ditambah 10 sama dengan sin 40 kali 2, 80. 80 tambah 10, 90. Sin 90 adalah 1. Lalu kalau kita masukkan F 130, berarti ini sin ini 40 sama 30 sesuai ya, di antara range 0 sampai 180. Sin 2 kali 130 tambah 10. 130 kali 2 itu 260, tambah 10, 270. Sin 270 adalah negatif 1. Nah, ini juga kenapa bisa kakak tahu dengan cepat ya. Kakak ngebayangin grafiknya. Grafik sin itu seperti ini ya. Sini 0 derajat, 90 derajat, nilainya 1, 180, terus sini 270 ya, terus 360. Nah, ini kurang besar ya. Seperti ini ya. Ini 0 derajat, ini 90, 180, 270, terus ini 360. Jadi kita bisa lihat nih, ini 1, ini min 1, 270 itu min 1, 90 juga 91, seperti itu ya. Oke, setelah ini selesai ya, yang ditanyakan nilai stasioner fungsi ini. Berarti nilai stasionernya jawabannya adalah 1, min 1, dan 1. Ini jawabannya ya, untuk jawaban untuk soal ini. Nah, bagaimana kalau misalkan pertanyaannya fungsi ini stasioner pada ya. Fungsi ini stasioner pada, nah kalau pertanyaan pada berarti itu yang ditanya nilai X-nya. Fungsi ini stasioner pada saat X-nya 40 dan pada saat X-nya 130. Seperti itu ya. Kalau ditanya nilainya berarti kita harus masukin X-nya ke sini, ke fungsi X-nya. Nah, kemudian kalau dia tanya jenisnya, ya. Jenisnya pada saat X yang 40 maksimum atau minimum ya. Pada saat X-nya 130 maksimum atau minimum atau belok ya. Kalau ini kan kita bisa lihat hasilnya ya. Pada saat X yang 40 dia 1. Pada saat X-nya 130 dia min 1. Berarti pada saat X yang 40 dia maksimum, pada saat X-nya 130 dia minimum. Tapi bagaimana kita menggunakan konsep yang tadi ya, yang tadi kakak jelaskan. Nah, kita bisa buat X-nya 40 di sini sama 130 di sini. Kita bisa masukkan ini keturunannya di sebelah kirinya 40. Artinya kalau kita buat nih, anggap A-nya itu 40. Artinya di sebelah kirinya A untuk X-nya yang kurang dari 40. Misalkan yang kurang dari 40 itu 30 ya, misalkan 30. Kita masukkannya ke turunannya ya, masukkannya ke turunannya. F30 sama dengan, berarti ini jadi 2 cos 2 kali 30 tambah 10. Ini jadi 2 cos 2 kali 30 kan 60 tambah 10 70.
Nah, ini cos 70 kita nggak perlu tahu nilainya berapa ya, yang kita cuma butuh tandanya doang. Cos 70 ini kan di kuadran 1, berarti positif ya. Positif kali 2, 2-nya positif juga, hasilnya positif. Berarti di sini positif gitu. Nah, biasanya untuk trigonometri seperti ini hanya terdapat sin saja ya. Biasa selang-seling plus, min, plus seperti itu. Kemudian kalau soal ini nanya jenisnya, berarti pada saat X yang 40 dia plus, artinya grafik ini di kiri 40 dia naik ya. Terus di kanannya 40 dia negatif, berarti dia turun. Maka di X sama dengan 40 yang kita dapat adalah nilai maksimum. Cocok ya, sesuai perhitungan kita pada saat X yang 40 dia maksimum. Yang ini di kirinya 130 negatif, artinya dia turun. Lalu di kanannya 40 plus, di kanannya 130 plus, berarti dia naik. Nah, berarti di 130 yang kita dapat minimum dan cocok sesuai dengan perhitungannya. Jadi kalau dia ditanya jenisnya ini di 40 ini maksimum, di 130 minimum. Kalau dia tanya titik maksimumnya, ya kita tinggal tulis saja 40, titik maksimumnya di sini 40, ya y-nya yang kita dapat 1 seperti ini. Ini titik maksimumnya. Terus 130, min 1 ini titik minimumnya ya. Berhubung pertanyaannya hanya nilai stasioner, berarti jawabannya yang ini gitu. Oke, kita untuk lebih jelas kita belajar lagi contoh berikutnya. Nilai stasioner dari fx sama dengan 2 cos x adalah, nah sekali lagi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, adik-adik harus mengerti turunan trigonometri ya. Untuk itu adik-adik bisa belajar dulu turunan trigonometri kalau adik-adik belum paham. Linknya ada di deskripsi video ini tentang turunan trigonometri. Nilai stasioner, berarti langkah pertama kita mencari turunannya dulu. Turunan dari 2 cos x adalah 2 minus 2 sin x. Kemudian untuk mencari nilai stasioner kita menggunakan f aksen x sama dengan 0. F aksennya itu min 2 sin x sama dengan 0. Maka sin x-nya sama dengan 0 ya. 0 bagi min 2 kan 0 ya. Sin x sama dengan 0 berarti x-nya yang nilainya 0 itu berarti x-nya 0 derajat. Terus 90 derajat, bukan 90 ya, tapi 180 derajat, terus 360 ya. Ingat grafik sin itu seperti ini, 0 derajat, 180, 360 yang nilainya 0. Nah, setelah kita dapat x-nya ini, yang ditanyakan nilai stasionernya, kita tinggal masukkan ke fungsinya. Pada saat x-nya 0, berarti f0 itu sama dengan 2 kali cos 0 sama dengan cos 0 ini adalah 1 ya. Berarti kita hitung 2 kali 1, 2. Untuk f 180 berarti 2 kali cos 180. 2 kali cos 180 itu minus 1. 2 kali minus 1 minus 2. F 360. 2 kali cos 360 sama dengan cos 360 adalah 1 ya. Berarti 2 kali 1.
2. Berarti nilai stasioner dari ini yaitu min 2 dan 2. Seperti ini. Oke, untuk lebih jelas kita bahas soal berikutnya. Ya, di video ini ada 11 nomor yang akan kakak bahas. Pada interval 0 sampai 180, nilai stasioner dari fx sama dengan cos 2x diperoleh pada seperti biasa, kita cari turunannya dulu. Turunan cos 2x adalah 2 min 2 sin 2x. Ya, seperti ini. Terus kemudian kita tulis fx sama dengan 0 untuk mencari titik stasionernya ya. F aksen x sama dengan 0, berarti f aksennya kan min 2 sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0. 0 bagi min 2, 0 ya. Sin 2x sama dengan 0. Nah, 2x berarti yang nilainya 0 ini sin 0 derajat, sin 180, sin 360. Ini 2x, berarti x-nya 0. 180 bagi 2 itu 90. 360 bagi 2, 180. Nah, yang ditanyakan nilai stasioner fungsi ini itu diperoleh pada saat x-nya 0, 90, dan 180. Ya, kalau dia nanya pada, berarti dia nanya nilai x-nya yang membuat fungsi ini stasioner. Ya, kalau dia tanya nilainya, berarti ini kita harus masukkan ke sini, seperti yang tadi. Oke, kita bahas soal yang nomor 4. Nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan 2 plus cos x kuadrat adalah, kita pertama selalu cari turunannya. Turunan dari 2, 0, plus turunan dari cos 2x, yaitu 2 cos x dikali turunan dari cos itu min sin x ya. Nah, kemudian kita tinggal buat f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya ini ya, min 2 cos x sin x sama dengan 0. 2 cos x sin x ini bisa kita tulis min sin 2x ya. Ingat adik-adik, 2 cos A sin A ini kan sama dengan 2 sin A cos A ya. Nah, ini sama dengan sin 2A. Berarti kalau di sini minus, di sini minus, di sini minus. Seperti itu. Sama dengan 0. 0 bagi minus 1, 0 ya, berarti sin 2x sama dengan 0. Lalu tinggal kita buat seperti tadi lagi. Sin 2x 2x yang nilainya 0 itu 0 derajat, 180, 360. Berarti x-nya ini 0 bagi 2, 0 ya. Terus kemudian 180 bagi 2 ini 90. 360 bagi 2 ini 180. Kemudian yang dia tanya nilai stasionernya, berarti kita harus masukkan 0 x-nya ini ke sini ya. Untuk f0 ini sama dengan 2 plus cos kuadrat 0. Cos 0 ini 1 ya, berarti 2 ditambah 1, 3.
untuk F90 sama dengan 2 ditambah cos kuadrat 90 sama dengan cos 90 itu 0 ya, berarti 2 tambah 0, 2. F180 2 plus cos kuadrat 180 2. Nah, cos 180 ini minus 1 ya, minus 1 dikuadratin, minus 1 dikuadratin, jadi plus 1 ya, 2 plus 1 di 3 seperti ini. Nah, berarti nilai stasioner dari fungsi ini yaitu 2 dan 3. Oke, kita masuk ke contoh kelima ya. Nilai minimum fx sama dengan 2 cos 3x. Pertama, kita cari turunannya terlebih dahulu. F aksen x sama dengan turunan dari 2 cos 3x. 2 turunan dari cos itu min sin 3x dikali turunan dari 3x 3 ya. Seperti ini, jadi min 2 kali 3 min 6 sin 3x. Nah, inilah turunannya. Kemudian kita untuk mencari stasionernya f aksen x sama dengan 0. Berarti min 6 sin 3x sama dengan 0. Berarti sin 3x nya sama dengan 0. Ini 3x. Sin yang nilainya 0 itu 0 derajat, 180 derajat sama 360 derajat. Berarti x nya tinggal kita bagi 3 semua. 0, 60, 120. Yang dia tanya nilai minimum. Nah, kita cari dulu nih minimumnya di mana nih. Ini ada 0, 60, 120. Nah, sekarang kalau kita lihat nih di kanannya 0 itu misalkan ada angka 10 aja ya. Di kanannya 0 ada 10. Masukkannya ke turunannya ya. Ke turunannya. Turunannya kan ini ya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Min 6 dikali 3 sin 3 kali 10. Min 6 sin 30. Sin 30 ini kan positif ya. Positif setengah ya, dikali min 6 jadi minus, berarti di sini minus seperti ini. Nah, biasanya selang-seling nih, minus positif minus positif. Nah, terus kemudian bagaimana kita menentukan dia maksimum atau minimum ya, minimum atau maksimum di 0, di 60 atau di 120. Mana yang maksimum, mana yang minimum. Kita tinggal lihat saja. Plus ini habis plus minus, berarti habis naik dia turun, berarti di sini maksimum. Habis minus plus, berarti habis turun terus dia naik, berarti di sini minimum. Habis plus minus, berarti habis naik dia turun. Nah, di sini berarti maksimum. Yang dia tanya nilai minimum, berarti nilai minimum diperoleh pada saat x-nya 60. Kita tinggal masukkan saja nilai minimumnya ke sini. 2 cos 3 kali 60. 2 cos 3 kali 60 itu kan 180. Cos 180 itu kan minus 1 ya. 2 kali minus 1 minus 2. Nah, berarti nilai minimumnya adalah minus 2. Seperti itu. Oke, sekarang soal yang ke-6. Nilai maksimum untuk
fx sama dengan 3 sin 2x adalah turunannya sama dengan 3 sin 2x, turunannya 3 cos 2x dikali turunan dari 2x ini 2 ya, berarti turunannya jadi 6 cos 2x. Kemudian kita tinggal menggunakan f aksen x sama dengan 0. 6 cos 2x sama dengan 0, berarti cos 2x nya sama dengan 0, berarti 2x nya cos yang nilainya 0. Kalau kita lihat grafiknya kan cos begini ya, yang nilainya 0 itu cos 90 dan 270, cos 90 dan cos 270, berarti x nya 45, 270 bagi 2 itu 135 ya, 135. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai maksimum minimum, kita coba buat ini 45 garis bilangan 135. Di sebelah kirinya 45 ini ada 30 ya, ada 30. Kalau kita hitung keturunannya 6 kali cos 2 kali 30. Ini kan 6 cos 60. Cos 60 di kuadran 1 positif kali 6 positif, berarti di sini positif ya. Nah, biasanya di sini selang-seling nih, negatif positif. Lalu yang datanya nilai maksimum. Kita lihat di 45 dia di kirinya ini positif terus negatif, artinya dia naik, terus di sini negatif dia turun, berarti yang didapat nilai maksimum ya. Berarti nilai maksimum didapat pada saat x-nya 45. Tinggal kita masukkan ke sini. 3 dikali sin 2 kali 45, 3 kali sin 90, berarti 3 kali sin 90 itu kan 1 ya, 3 kali 1 3. Nah, inilah nilai maksimumnya. Oke, kita bahas contoh yang berikutnya. Oke, untuk soal yang ketujuh ya. Pertama kita cari turunannya terlebih dahulu. Sin kuadrat dari 3x, maka turunannya 2 sin 3x, lalu kali turunan dari sin itu cos 3x, turunan dari 3x 3. Maka ini bisa disederhanakan jadi 2 sin 3x cos 3x itu sama dengan sin 6x ya kali 3, seperti ini. Kalau adik-adik ingat rumusnya, sin 2 sin A cos A ini bisa dirubah jadi sin 2A ya. Kalau A nya 3x seperti ini kan, ini jadi 2 kali 3x, jadi sin 6x ya, seperti itu. Nah, kemudian 3 sama dengan sin 6x ini kita bisa buat sama dengan 0, pakai rumus f aksen x sama dengan 0 ya, untuk mencari stasionernya. Berarti ini sin 6x sama dengan 0. 6x nya berarti 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Berarti x nya 0, 180 bagi 6 ini 30, 360 bagi 6 itu 60. Lalu tinggal kita buat garis bilangan. Ada 0, ada 30, ada 60. Di kanannya 0 itu ada angka 10 ya. Kalau kita masukkan ke sini, sin 6 kali 10, sin 60, sin 60 positif. Kali 3 positif, berarti di sini positif. Terus sisanya kita buat selang-seling ya, ini negatif, positif, ini negatif. Kemudian kita tinggal lihat yang maksimum. Maksimum berarti habis plus minus. Nah, ini maksimum ya. Kenapa? Karena plus itu kan artinya dia naik terus di 30
stasioner, habis itu di kanannya 30 dia negatif, berarti dia turun. Maka di sini akan didapat titik tertingginya. Ya, seperti itu. Tinggal kita masukkan X-nya 30 ke sini. Sin kuadrat 3 kali 30. Ini jadi sin kuadrat dari 90. Sin 90 itu kan 1 ya. Dikuadratin jadi 1 dikuadratin jadi 1. Nah, inilah nilai maksimumnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh ke 8 ya. Nilai maksimum fx sama dengan cos 2 cos kuadrat 2x dapat dicapai pada x sama dengan, nah ini kita tinggal f aksen x cari turunannya terlebih dahulu. Cos kuadrat 2x turunannya berarti 2 cos 2x, turunan dari cos min sin 2x, turunan dari 2x itu 2. Nah, ini sekali lagi 2 sin x cos x itu bisa dirubah jadi min sin 4x ya, terus kali 2 seperti ini, kali 2 ya. Ini kita bisa rubah 2 sin 2x cos 2x nya jadi sin 4x ya. Inilah turunannya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat f aksen x nya sama dengan 0. Berarti ini min 2 sin 4x sama dengan 0. Sin 4x nya sama dengan 0. Berarti 4x nya ini bisa 0 derajat, terus 180 derajat, 360. Berarti x nya tinggal bagi 4 semua, 0, 45 bagi 4 90. Lalu kita yang ditanya nilai maksimum akan dicapai pada saat x nya sama dengan berapa, 0 kah, 45 kah, atau 90. Kita bikin garis bilangannya 0, 45, 90. Kita masukkan di sebelah kirinya 0. Di sebelah kirinya 0 ini ada angka 10 ya. Kita masukkan ke turunannya. Sin 4 kali 10 kan sin 40. Sin 40 dikali sin 40 ini kan positif ya. Dikali negatif 2 berarti negatif. Nah, berarti di sini negatif. Nah, ya sisanya kita buat selang-seling. Positif, negatif, positif. Yang dia tanya nilai maksimum dicapai pada saat x-nya berapa? Plus minus, berarti di sini maksimum. Karena dia naik terus turun ya, berarti di sini maksimum. Ini di sini minimum, di sini maksimum. Nah, berarti nilai x-nya itu dia akan mencapai maksimum pada saat x-nya sama dengan 0 dan 90. Oke, soal yang ke-9. Pada interval ini, nilai minimum dari fx sama dengan cos 2x plus 10 diperoleh pada saat x-nya berapa? Seperti yang tadi ya, kita tinggal menggunakan turunan. F aksen x, cari dulu turunan dari cos, itu min sin 2x plus 10, lalu turunan dari 2x plus 10 itu 2 ya. Seperti ini, kemudian tinggal kita buat f aksen x sama dengan 0. Berarti min 2 sin 2x tambah 10 sama dengan 0. Berarti sin 2x tambah 10 sama dengan 0 bagi min 2, 0.
Berarti 2x tambah 10-nya ini sin yang nilainya 0 ini bisa sin 0, terus kemudian 180 dan 360. Kemudian setelah sampai di sini berarti kita tinggal buat nih. Untuk yang 0 berarti kan 2x tambah 10 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 10, x nya sama dengan min 5. Untuk yang 180 berarti 2x tambah 180, 2x tambah 10 ya, 2x tambah 10 sama dengan 180, berarti 2x nya sama dengan 180 kurang 10, 170. 170 bagi 2 itu 85 ya. Kemudian yang satunya lagi 2x tambah 10 sama dengan 360, berarti 2x nya sama dengan 350. 350 bagi 2 175 ya, 175. Kemudian setelah kita dapat nilai-nilai x nya, kita harus tahu dia minimum maksimumnya di mana. Kita tinggal buat ke dalam bentuk garis bilangan. Ada min 5, ada 85 dan ada 175. Masukkan sebelah kanannya min 5 itu ada angka 0 ya. Angka 0 masukkan ke turunannya yang ini ya. 2 kali 0 0 tambah 10 sin 10. Sin 10 ini ini positif dikali min 2 negatif. Nah berarti pada saat x nya 0 dia nilainya negatif. 0 kan di sini ya, nilainya x nya 0 di antara min 5 sama 85, berarti di sini negatif. Sisanya kita tinggal buat selang-seling, positif negatif, positif negatif. Lalu yang dia minta nilai minimum, ini positif negatif berarti ini maksimum, negatif positif berarti ini minimum ya, habis turun terus naik minimum. Di sini maksimum, yang dia minta nilai minimum berarti pada saat x nya 85. Tinggal kita masukkan ke sini cos. Yang ditanya nilai minimum ini diperoleh pada saat x nya berapa, berarti jawabannya 85 langsung ya jawabannya ini, seperti itu. Oke, lanjut kita contoh yang ke 10 ya. Pada interval ini nilai maksimum dari fx sama dengan sin x plus cos x adalah f aksen x sama dengan turunan dari ini, turunan dari sin cos x, turunan dari cos min sin x. Nah, lalu kita buat lagi f aksen x sama dengan 0, berarti cos x dikurang sin x sama dengan 0. Cos x sama dengan sin x. Lalu ini kita kali dengan seper cos x. Sin dibagi cos itu jadi tan x. Cos dibagi cos jadi 1. Nah, tan x yang nilainya 1 itu x nya berarti 45 sama 225 ya. Kemudian kita tinggal buat garis bilangannya, 45 sama 225. Di sebelah kirinya 45 ada 30 ya, masukkannya ke turunannya. Cos 30 dikurang sin 30. Cos 30 itu kan setengah akar 3 dikurang sin 30 setengah. Setengah akar 3 dikurang setengah, ini positif. Berarti di sini positif.
Lalu selang-seling, di sini negatif, di sini positif. Yang dia tanya nilai maksimumnya. Maksimumnya berarti di 45 ya, maksimum. Karena di sini positif, di sini negatif, berarti dia naik terus turun, berarti akan didapat titik tertingginya. Kalau di sini negatif, berarti dia turun terus positif, dia naik, berarti akan didapat nilai minimum. Berarti nilai maksimum didapat pada saat X-nya 45. Yang dia tanya nilai maksimumnya, berarti kita masukkan ke sini. Sin 45 ditambah cos 45. Ini sama dengan sin 45 itu setengah akar 2 ditambah cos 45 ini setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Yang ke-11. Pada interval ini nilai minimum sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X diperoleh pada X sama dengan, kita cari turunannya seperti biasa ya. F aksen X sama dengan turunan dari sin 2 sin kuadrat ya, 2 sin X, lalu turunan dari sin itu cos X dikurang turunan dari cos kuadrat itu 2 cos X dikali turunan cos itu min sin ya, ini jadi min sin X. Nah ini min ketemu min jadi plus ya, 2 sin X cos X plus 2 cos X sin X. Nah ini 2 sin X cos X ditambah 2 cos X sin X. Ini kan 2 sin X cos X jadi sin 2X ya. Tambah ini juga sin 2X. Sin 2X. Maka ini bisa kita tulis 2 sin 2X. Nah ini turunannya. Kemudian kita tinggal buat F aksen X sama dengan 0. Nah ini F aksen X nya. Berarti 2 sin 2X sama dengan 0. Sin 2X nya sama dengan 0. Nah, kita dapat di sini 2X nya berarti nilainya 0. 0 derajat 180 360. Berarti X nya tinggal bagi 2 semua. 0 180 bagi 2 90. 360 bagi 2 180. Lalu tinggal kita buat ke dalam garis bilangan. Ada 0, ada 90, ada 180. Di sebelah kanannya 0 ada angka 10 ya. Ada angka 10, kalau 10 kita masukkan ke turunannya yang sudah disederhanakan saja ini ya. Cos 2 kali 10 kan cos 20. 2 kali sin 2X ya, berarti sin 2 kali 10 sin 20. Sin 20 ini positif, kali 2 kali positif hasilnya positif, berarti di sini positif. Tinggal tandanya kita buat selang-seling yang lainnya ya. Jananya nilai minimum. Nah di sini pada saat X-nya 0 turun terus naik, berarti dia minimum. Ini maksimum, di sini minimum ya. Tuh negatif artinya turun terus naik, maka di sini minimum. Yang dia minta nilai minimum. Nah pada saat X nya 0 dan 180 seperti ini. Oke, inilah 11 contoh soal dari Kak Moloy. Semoga kamu bisa memahami titik stasioner, menentukan titik maksimum, titik minimum. Di trigonometri ini nggak ada titik belok ya, tidak menemukan titik belok di sini. Nah, yang jelas kalau titik belok itu negatif-negatif atau positif-positif seperti itu ya. Nah, inilah tentang titik stasioner fungsi trigonometri. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu
Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.